kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cek dulu Pak, suaranya udah oke belum Pak? Sudah ya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk dapat bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan bagaimana
apa itu tentang PKM ini. Dan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada beliau sehingga kita nanti dapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Nah, sebelumnya saya minta maaf dulu karena ada kendala di jalan sehingga keterlambatan hadir di forum ini. Dan penghormatan saya kepada Bapak Akmal Indra selaku Wadir 3 Politeknik Negeri Bengkalis. Beliau juga selaku master saya dalam pembuatan proposal di Politeknik Negeri Bengkalis. Kemudian untuk sosialisasi ini saya buka aja dulu untuk mulai. Saya share screen dulu sebentar. Ayo, bapaknya ngajak kamu proposal. Tetap menarik. Baik Pak, apakah sudah kelihatan Pak? Jelas slide-nya? Sudah ya? Baik, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi program kreativitas mahasiswa atau PKM Politeknik Negeri Bengkalis, Kamis 17 Desember 2020. Dan saya sendiri, Abdul Haris Salam, akan menjelaskan bagaimana sistem ataupun tahapan di dalam mengikuti PKM ini. Yang pertama, saya jelaskan biografi saya dulu. Nama saya Abdul Haris Salam, SSIMT. Saya lahir di Pekanbaru, tanggal 24 November 1990. Email saya silahkan dicatat bagi ada adik yang mau mencatat, karena nanti kita bisa sharing di situ juga atau di WA. Silahkan, saya terbuka kok kapan aja adik-adik mau bertanya tentang PKM ataupun jenis kompetisi nasional lainnya seperti KIBM atau PKMV. Nah, pendidikan saya S1 saya di Fisika Universitas Riau tahun 2009. Kemudian S2 saya di Teknik Perminyakan ITB tahun 2014. Nah, pengalaman kerja saya pernah dulu kerja di surveyor juga di Mitra Konsultan tahun 2012. Kemudian dosen Teknik Mesin Polbank tahun 2016 sampai 2019. Nah, kemudian ada jadi dosen Teknik Perminyakan Politeknik Negeri Loksmawe tahun 2019 hingga sekarang. Nah, ini pengalaman kerja saya. Nah, untuk pengalaman pembimbingan mahasiswa, untuk yang PHBD, itu kami pernah dulu mengikuti program hibah bina desa dari jurusan Teknik Mesin Polbank, Polbank tahun 2018. Dan itu kami dulu sampai ke Pak Congmeng ya Pak Iqbal ya. Pak Congmeng kami dulu ke sana. Di sana banyak dulu pengalaman kami main ke sana. Itu atas saran dari Pak Akmal dulu. Nah, dari situlah kami dulu belajar membuat bagaimana proposal untuk program hibah bina desa. Namun gagal di tahap akhir karena mungkin ada sesuatu yang kurang di sana. Dan pengalaman kedua saya itu pembina Pilmapres di Polbank juga. Itu sampai ke final atas nama Satrio Dharma Utama tahun 2019. Alhamdulillah dia sampai ke final dan berhasil sampai ke Jakarta waktu itu. Kemudian ada final LKTI PTPAG ya, Perta Arungas di Aceh dengan mahasiswa saya itu Muhar Alikram dan Muhammad Reza tahun 2020. Juara 1 dan juara harapan 1. Kemudian ada membimbing PKM vokasi atas nama Liza Amran tahun 2020. Nah, ini beberapa pengalaman kami membimbing mahasiswa. Nah, silakan kepada adik-adik yang mau bertanya langsung aja nanti ya. Karena ini saya mulai terus saja. Jadi nanti atau ada pertanyaan, begitu ada pertanyaan silahkan interupsi aja langsung. Kita nggak terlalu serius, jadi santai aja. Santai tapi tetap fokus. Oke, nah ini apa sih PKM itu? PKM yang kita kenal sekarang ini adalah PKM 5 bidang. PKM 5 bidang, ada beberapa bidang nanti saya coba menjelaskan.
Nah, PKM ini itu adalah program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi waktu itu tahun 2001. Yang mungkin kata Pak Akmal tadi kan yang lama. Nah, ini namanya PKM itu muncul tahun 2001 oleh Kemendikbud Dikti. Nah, tujuannya apa? Nah, ini menumbuhkan apa namanya, ide-ide kita, menumbuhkan ide-ide mahasiswa, kemudian mewadahinya, kemudian sehingga menjadi produk ataupun nah PKM ini dalam meningkatkan bagi mahasiswa yang berhasil menang di dalam PKM ini menjadi salah satu tolak ukur untuk perguruan tinggi menjadi di dalam pemeringkatan perguruan tinggi, sehingga semakin banyak yang lolos sehingga peringkat perguruan tingginya akan naik juga seperti itu. Jadi peran adik-adik sangat penting di sini untuk meningkatkan akreditasi dari politekniknya. Begitu. Semakin banyak maka akan semakin baik nanti, dan itu pun berdampak pada adik-adik nanti. Misalkan nanti adik-adik melamar kerja ataupun masuk ke PNS, nah di situ dilihat nanti peringkat perguruan tingginya, apakah itu akreditasinya nanti A, B atau C. Nah di situ nanti akan terjadi peningkatan apabila diikuti ataupun mengikuti program yang tingkat nasional banyak lulusannya seperti itu. Next. Nah, jenis-jenis PKM. Apa saja sih jenis-jenis PKM yang ada itu? Nah, PKM ini itu disebut sebagai 5 bidang, karena ada 5 bidang ini. Ada penelitian, kewirausahaan, pengabdian, PKMM, kemudian ada penerapan teknologi, PKMT, dan PKM Karsa Cipta atau PKMKC. Dan ini adalah PKM yang tambahan, yang artikel ilmiah, PKMAI, gagasan tertulis atau GT, dan gagasan futuristik atau konstruktif atau disebut sebagai PKM GFK. Nah, nanti kita bahas satu-satu untuk jenis PKM ini. Nah, kreativitas merupakan penjelmaan dari integrasi dari 3 faktor. Yang pertama itu adalah pikiran, disebut kognitif, kemudian perasaan, disebut afektif, dan keterampilan psikomotorik atau psikomotor. Nah, inilah 3 landasan dasar yang menentukan kecerdasan ataupun kreativitas seseorang. Jadi ini yang dicoba digabungkan oleh pemerintah sehingga nanti dia hasilkan mahasiswa yang kreatif dan inovatif seperti itu. Nah, inilah dasarnya pengambilan program kreativitas mahasiswa tersebut. Nah, yang pertama ini adalah penelitian PKMP, penelitian program kreativitas mahasiswa penelitian atau PKMP. Nah, di sini tujuannya untuk mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, dan perilaku sosial. Nah, PKMP ini nanti dibagi menjadi 2. Ada yang PKMP penelitian eksakta dan penelitian SH, sosial humaniora. Jadi nanti ditujukan pada yang anak-anak teknik, kebanyakan itu dia menggunakan atau memilih sebagai penelitian eksakta, karena di sini ini bisa dijadikan sebagai modal untuk judul TGA dia. Jadi di sini nanti kalian bisa hemat dalam menggunakan dana untuk TGA. Jadi TGA-nya bisa dimasukkan ke dalam PKMPE dan nanti itu didanai, dan itu kan jadi free untuk dana penelitiannya seperti itu. Dan untuk yang sosial humaniora biasanya diambil oleh yang sosial, kebanyakan nanti untuk perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, dan ini kebanyakan nanti diambil oleh yang jurusannya itu tata niaga. Lebih ke perilaku sosial dia ataupun peningkatan ekonomi seperti itu. Next, ada yang bertanya kan nggak di sini adik-adik? Kalau nggak ada saya lanjut terus ya. Nah, untuk PKM kewirausahaan atau disebut sebagai PKMK. Nah, PKMK itu apa sih? Nah, PKMK kewirausahaan ini tujuannya
untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komunitas unik serta merintis kewirausahaan. Jadi di sini yang disebut PKMK ini usahanya itu belum ada. Jadi kita mulai dari awal. Beda dengan nanti KIBM ataupun PKMV yang bisnisnya itu sudah berjalan. Nah, di sini PKMK kalian diminta untuk memikirkan kira-kira apa sih usaha yang bisa dijalankan dan ini nih punya potensi untuk dijalankan sehingga nanti dananya itu bisa digunakan untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, ini disebut sebagai PKMK. Ada pengecualian dalam PKMK ini. Dia ini lebih mengutamakan komunitas usaha atau pemanfaatan komunitas usahanya. Ada muatan intelektual di situ daripada untungnya. Jadi kita tidak melihat untungnya di sini kalau PKMK, tapi lebih cenderung untuk melihat bagaimana penerapan teknologi ataupun intelektual yang ada di dalam usaha tersebut. Misal di dalam PKMK kalian menjual biasanya roti dalam dalam sekitaran kampus. Nah, tapi roti tersebut kalian bisa membuatkan ke dalam penjualan roti tersebut atau usaha tersebut kalian ubah menjadi ataupun masukkan proposalnya, tapi dengan menerapkan beberapa teknologi. Misalkan kalian menjualkannya melalui online dan misalkan dengan daerah yang di sekitaran Bengkalis seperti itu, ada aplikasinya. Nah, itu dalam penerapan teknologinya itu yang nanti dilihat bagaimana PKMK ini penilaiannya seperti itu. Nah, di sini juga perilaku PKMK ini utamanya adalah mahasiswa tersebut. Jadi bukan orang yang kalian pekerjakan, tapi mahasiswa itu sendiri yang menjalankan usaha tersebut. Jadi yang lain itu misalkan ada pekerja lain ataupun kawan kalian sebagai sebagai mitra, itu adanya sebagai pendukung. Yang utamanya itu adalah kalian yang menjalankan usaha tersebut. Nah, ada lagi yang disebut sebagai pengabdian kepada masyarakat atau PKMM. Nah, di sini yang PKMM ini tujuannya untuk menumbuhkan empati mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Jadi, kalau PKMM ini atau pengabdian kepada masyarakat ini tidak melihat keuntungan ataupun hasil yang didapatkan atau dalam bentuk materi, tapi lebih condong pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Misal, di PKMM ini, pengabdian kepada masyarakat, misalkan sebuah masyarakat itu terdapat persoalan tentang krisis energi ataupun krisis listrik. Nah, di sini kalian bisa menerapkan beberapa teknologi seperti kalian membuatkan sebuah turbin pembangkit ataupun sebagai pembangkit listrik di desanya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, misalkan buat pembangkit listrik dari tenaga air atau tenaga angin. Nah, itu termasuk ke dalam PKMM atau pengabdian kepada masyarakat. Dan biasanya PKMM ini adalah sesuatu alat ataupun penerapannya ini sudah ada dikaji dulu. Jadi kalian tinggal menerapkannya kepada masyarakat. Jadi tidak lagi dilakukan pengujian-pengujian, tapi langsung penerapkan kepada masyarakat. Tapi yang dilihat bukan untung rugi, tapi adalah manfaatnya yang dirasakan oleh pengguna ataupun masyarakat. Nah, PKMM ini respon persoalan yang disampaikan ke masyarakat bukan dari inisiatif mahasiswa. Jadi PKMM ini nantinya awalnya itu adalah dari keluhan masyarakat. Nah, dia ada masyarakat yang mengeluh tentang misalkan energi yang nggak ada, listrik mati terus-terusan, atau belum masuk listrik. Nah, kalian bisa masukkan itu ke dalam proposal yang nanti kalian masukkan ke dalam PKMM ini. Jadi kalian nanti bisa buatkan sebuah pembangkit, tujuannya adalah untuk bisa memberikan listrik kepada masyarakat. Dan di situ adalah dilihat bagaimana manfaatnya kepada masyarakat, bukan untung dalam artian materi seperti itu. Nah, di dalam pengabdian kepada masyarakat ini atau PKMM itu dibutuhkan nanti surat ataupun kerjasama surat pernyataan ketersediaannya masyarakat dalam bekerja sama antara kalian dengan mitra. Masyarakat itu disebut sebagai mitra. Nah, mitra di sini bukan kepala desa atau RT,
tapi lebih kepada kelompok yang akan memperoleh manfaatnya. Misalkan kelompok nelayan ataupun kelompok ibu-ibu PKK ataupun kelompok ibu-ibu yang ada di desa tersebut. Jadi tidak dalam satuan luas seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompok kecil yang nanti yang bisa kalian jadikan sebagai mitranya. Kemudian selanjutnya itu ada penerapan teknologi atau PKMT. Nah, PKMT ini tujuannya untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi oleh dunia industri, usaha mikro sampai perusahaan besar, atau masyarakat berorientasi pada profit seperti bidan yang memiliki klinik bersalin, petani, nelayan, pedagang jamu gendong, tukang becak, dan lain-lain. Nah, di sini PKMT ini lebih condong pada, misalkan nih, kalian punya mitra, misalkan dari seorang ibu-ibu pedagang jamu gendong. Dia mengeluh karena misalkan sudah tua, jadi sakit dari seluruh tubuh karena menggendong jamu tersebut. Tapi di sini kalian bisa buatkan dalam proposal nanti itu karena ada keluhan seperti itu, jadi kalian bisa nanti mencarikan solusinya. Bagaimana misalkan dari keluhan ibu tersebut, kalian bisa buatkan misalkan alat untuk mengangkat jamu tersebut, tapi yang bisa di portable, jadi tidak mengganggu ibu-ibu tersebut ataupun mengganggu tubuh kondisi ibu tersebut. Kalian bisa diseret kah atau didorong dia. Nah, jadi bisa dibuatkan ataupun penerapan teknologi yang bisa membantu ibu-ibu ataupun jenis usaha yang memiliki profit. Jadi ada untung ruginya di situ. Di sini lebih condong pada bagaimana solusi yang kalian tawarkan itu bisa menaikkan tingkat pendapatan ataupun keuntungan pada industri ataupun pada bidang-bidang yang memiliki memang pada bidang usaha tertentu, sehingga nanti keuntungan itu bisa berlipat ganda atau lebih naik dari yang ada gitu. Nah, solusi iptek yang diimplementasikan dalam PKMT harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan oleh calon mitra. Nah, di sini respon prioritas itu ataupun keluhan tersebut harus berasal dari calon mitra, bukan dari kalian. Jadi di sini harus kalian pandai-pandai melihat bagaimana, misalkan contohnya aja, misalkan tempat kemarin itu kami pernah ke pembuatan arang Bapak Tupani di daerah mana kemarin itu, dari belakang sana itu yang di arah ke kemana itu, ada di tempat Bengkalis itu, di tengah-tengah pulau itu dia tempat pembuatan arang dari tempurung kelapa. Nah, di situ kalian nanti bisa ini kan aplikasikan ilmu kalian, misalkan kalian di teknik mesin. Karena saya di bidangnya teknik mesin kemarin, itu kami menerapkan teknologinya itu berupa alat untuk mencairkan asap atau kondensor, sehingga saat dia membakar arang tersebut untuk membakar tempurung kelapa menjadi arang, itu kan muncul asap. Nah, asap tadi itu kita ubah atau kita dinginkan sehingga akan menjadi cair. Nah, saat dia cair itu sudah mempunyai nilai jual, sehingga asap yang tadi terbuang secara percuma dan bahkan mengganggu kesehatan dari masyarakat yang ada di sekitar situ, itu menjadi termanfaatkan menjadi suatu nilai tambah ataupun nilai yang nanti bisa menjadi nilai jual bagi usahanya Bapak Tupani tersebut. Nah, itulah salah satu penerapan teknologi yang kami aplikasikan ke sana. Kemudian PKMT juga mewajibkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama nanti antara pengusul dari calon mitra dan pengusulnya. Ini nanti ada formatnya yang harus kalian sediakan ataupun setelah disediakan di formatnya, tinggal ditandatangani oleh mitra tersebut. Nah, selanjutnya ini ada PKM Karsa Cipta atau disebut sebagai PKM KC. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk membentuk kemampuan mahasiswa untuk mengkreasikan sesuatu yang baru dan lebih fungsional dia. Jadi di sini lebih condong pada penjualan ide karsa cipta.
mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar kasa nalarnya. Misalkan, kan yang sekarang sudah ada ini, misalkan sepeda motor. Misalkan sepeda motor ini yang sudah ada, tapi dengan nalar kalian ini nih bisa saja belum memberikan manfaat secara langsung bagi pihak lain, tapi idenya sudah ada. Nah, seperti itu. Misalkan sepeda motor tadi kalian gabungkan dengan kan Bengkalis tuh di tengah pulau tuh, di tengah laut ataupun dikelilingi laut. Nah, kalian bisa buat bagaimana sepeda motor ini bisa berjalan di atas air, digabungkan dengan apakah misalkan dibuatkan sebuah kiri kanannya itu dibuatkan pelampung ataukah dibuat seperti kapal sehingga nanti sepeda motornya bisa jalan di air. Nah, itu termasuk salah satu PKM KC atau Karsa Cipta. Jadi idenya itu sudah ada, mungkin menghayal lah istilahnya sekarang ini, menghayal yang belum ada penerapannya ataupun wujudnya, tapi sudah kalian pikirkan atau nalar kalian sudah sampai ke sana. Nah, begitu. Untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, PKMKC tidak meniru produk existing. Maksudnya itu bukan meniru produk yang sudah ada, tapi produk yang belum ada yang akan diwujudkan dari PKMKC tersebut. Kalau sepeda motor kan sudah ada, tapi kalau yang sepeda motor yang jalan di atas air sebenarnya sudah ada juga, tapi itu harus kecepatan tinggi. Bagaimana dengan kecepatan rendah? Nah, itu bisa dijadikan sebagai ide untuk PKM Karsa Cipta. Kemudian ada yang disebut sebagai PKM artikel ilmiah atau PKM AI. Nah, di sini artikel ilmiah ini kalian tidak perlu melakukan penelitian, tidak perlu melakukan banyak percobaan. Di sini kalian cukup membuatkan sebuah artikel yang nanti artikelnya itu kalian muat di sebuah jurnal ataupun proceeding. Nah, itu nanti sudah bisa kalian masukkan ke dalam PKM artikel ilmiah. Biasanya kalau dari Politeknik Negeri Loksmawe, kami nanti menggandengkan antara PKM AI dengan PKM PE. PKM AI ini nanti wujudnya yang akhir. Nah, misalkan nih, kalian udah membuat PKM PE, penelitian eksakta. Nah, dari penelitian tersebut kan akhirnya nanti bisa menjadi sebuah jurnal. Nah, jurnal tersebut itu kita masukkan lagi nanti ke dalam artikel ilmiah ini. Nah, jadi dua dia sekaligus. PKM PE dapat, PKM AI juga bisa dapat. Jadi kemungkinan lolosnya lebih besar kalau kalian memasukkan artikel ataupun proposal lebih banyak. Nah, di sini ini merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan PKMX. Jadi PKMX ini bisa PKM PE, bisa PKM SH tadi, Sosial Humaniora, ataupun PKMK. Nah, pengusul diutamakan atau kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Misalnya untuk studi kasus, praktek lapangan, KKM, PKM, ataupun magang. Sehingga apapun hasil tulisan kalian tersebut, itu yang bersifat ilmiah, kalian bisa masukkan ke dalam artikel ilmiah ini, PKM artikel ilmiah. Dari sini nanti akan mendapatkan beberapa dana. Nanti kita lihat berapa dana yang akan didapat dari PKM AI ini. Nah, yang terakhir, ini bukan terakhir kayaknya. Ini PKM gagasan tertulis atau disebut PKM GT. Tujuannya apa? Nah, PKM GT ini tujuannya untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Oleh karena itu, PKM GT umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa. PKM GT bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Nah, di sini GT ini lebih condong untuk sama seperti KC tadi, tapi lebih condong untuk bagaimana gagasan tersebut, misalkan ide-ide kalian itu bisa diimplementasikan dalam dunia nyata. Nah, misalkan ada ide untuk mengembangkan daerah Bengkalis menjadi sesuatu yang kota modern. Nah, bagaimana ininya pengelolaannya? Nah, ide pengelolaannya itu kalian bisa masukkan ke dalam gagasan tertulis atau PKMGT. Nah, itulah disebut sebagai gagasan yang tertulis dalam satu bentuk tulisan.
Nah, ini nanti didanai juga, tapi nanti dana itu sekitar 4 jutaan kalau nggak salah. Nah, lanjut. Setelah gagasan tertulis, ini sekarang PKM untuk gagasan futuristik atau konstruktif, disebut sebagai PKM GFK. PKM GFK tujuannya untuk memotivasi atau partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, kalau PKM GFK ini bentuknya video. Jadi durasinya itu sekitar 5 sampai 7 menit. Nah, kalian nanti bisa buatkan misalkan video tentang apa masalah yang ada di Bengkalis. Misalkan kemiskinan. Nah, kemiskinan yang ada di Bengkalis kalian kan buatkan nanti leretkan video ataupun dari berita-berita kalian potong-potong tentang kemiskinan yang ada di Bengkalis. Kemudian kalian masukkan ide kalian setelah itu. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Bengkalis agar tingkat kemiskinannya itu bisa diturunkan. Nah, kalau kemarin itu dari Politeknik Negeri Loksmawi berhasil menang itu tentang kemiskinan juga. Dia itu membuat video tentang tingkat kemiskinan di Aceh yang nomor 1 di Sumatera. Kemudian setelah dia publikasikan tersebut, dia potong setelah video tersebut, dia masukkan video bagaimana cara mengantisipasi ataupun menurunkan tingkat kemiskinan tersebut dengan membuatkan beberapa pelatihan ataupun bidang usaha kepada masyarakat sehingga nanti tingkat ekonomi masyarakat itu menjadi meningkat. Dan itu dinilai baik oleh para dewan juri sehingga berhasil memenangkan dana tersebut. Nanti kita coba lihat beberapa PKM GFK yang telah didanai. Next. Nah, ini yang disebut SDG tadi. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga ini beberapa masalah ini kalian bisa angkat sebagai masalah untuk ataupun ide untuk GFK. Misalkan penghapusan kemiskinan, kemudian mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kira-kira di Bengkalis itu masalahnya apa? Jadi kalian bisa lihat dari 17 permasalahan ini dan kalian carikan ide bagaimana cara untuk menghilangkan masalah tersebut atau meminimalisir masalah tersebut. Next, ini GFK, nanti kita putar. Nah, kita lanjut dulu untuk kriteria PKM. Nah, untuk kriteria PKM. Bentar. Nah, untuk yang pertama itu adalah PKM PE. Di sini diminta itu adalah sesuai dengan lintas bidang ilmunya, dianjurkan. Ini boleh untuk S1 ataupun diploma, kayak Politeknik kan diploma. Nah, kemudian jumlah anggotanya itu sekitar P-nya itu 3 orang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi kalau kalian ketua 1 orang, jadi anggotanya itu harus berjumlah 3 orang. Nah, alokasi dananya berapa? Alokasi dana untuk PKM itu rata-rata adalah PKM 5 bidang ya. Ini rata-ratanya 12,5 juta. Namun pada tahun ini, pengajuan yang di tahun kemarin itu dipukul rata 5 juta karena pandemi. Sehingga yang mengajukan banyak pun tetap dipatok 5 juta. Namun di dalam pelaksanaannya tidak boleh melakukan penelitian. Kemudian hanya boleh melampirkan video animasinya saja untuk program yang telah disetujui tersebut atau proposal yang telah disetujui tersebut. Untuk PKMK itu dananya sama 12,5 juta dengan jumlah anggotanya itu 3 hingga 5 orang. Jadi nggak boleh lebih. Nah, kalau PKMK produk iptek sebagai komunitas usaha mahasiswanya. Kemudian ini tidak terikat bidang ilmu. Jadi misalkan kalian teknik mesin mau masukkan PKMK boleh, nggak masalah. Nah, itu
tidak ada batasan. Tapi kalau PKMP lebih dianjurkan sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, di sini kalau PKMP itu boleh misalkan berbeda jurusan, itu boleh mengikuti ataupun boleh menjadi satu grup ataupun satu kelompok untuk mengajukan satu proposal. Kemudian ada PKMM sama 12,5 juta yang tujuannya itu adalah outputnya solusi iptek atau teknologi manajemen bagi mitra non-profit. Bagi mitra non-profit ini, contohnya tadi yang misalkan masyarakat yang kekurangan listrik, kalian bisa aplikasikan untuk menghasilkan listrik bagi masyarakat tersebut. Kemudian tidak terikat bidang ilmu juga, jadi yang sosial ataupun tata niaga boleh ikut di sini, jadi nggak dibatasin. Kemudian ada sama diploma sama S1, kemudian jumlah anggotanya itu 3 hingga 5 orang. Jadi nggak terlalu berubah dengan yang 5 ini. 5 ini hampir sama dia, ya, termasuk PKMT. Ini lebih PKMT terapan ini, terapan teknologi atau teknologi terapan, outputnya adalah solusi atau iptek ataupun alat atau teknologi atau sebagai manajemen bagi mitra yang profit. Beda dengan M yang non profit, PKMT lebih condong untuk melihat bagaimana peningkatan profitnya, keuntungannya yang didapatkan oleh perusahaan ataupun industri. Kemudian lebih condong untuk bidang ilmu yang sesuai dengan permasalahannya. Tapi lintas bidang juga dianjurkan sih, karena banyak bidang tuh lebih baik dia untuk pemecahan masalahnya, karena lebih banyak dapat ide dari sana. Kemudian anggotanya 3 hingga 5 orang, dananya juga 12,5 juta. Untuk PKMKC, Karsa Cipta ini karyanya, outputnya ini karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Nah, sesuai dengan bidang ilmu, lintas bidang lebih dianjurkan ya. Sama 3 juta dan dana yang dialokasikan itu maksimal 12,5 juta. PKMAI di sini cuma 3 juta karena artikel. Kalian cukup membuat artikel, kalian publish di jurnal, itu kalian bisa buatkan proposalnya sehingga nanti apabila disetujui, itu nanti langsung diberikan 3 jutanya tanpa pemotongan. Kemudian PKMGT, gagasan teknologi, gagasan tertulis GT. Nah, di sini outputnya ini karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Ini nanti bentuknya ini adalah esai. Nah, esai inilah nanti yang kalian kirimkan ke panitianya ataupun ke dalam format biasanya di sini nanti kalian di dalam PKM itu diberikan sebuah akun dan disitulah nanti kalian mengupload semua jurnal data-data ataupun esai yang diminta di dalam PKM GT ini. Kemudian strata pendidikannya diploma S1 dan jumlah anggota 3 orang. Insentif maksimal yaitu 3 juta. Nah, untuk PKM GFK atau gagasan futuristik, di sini kalian kan membuat video. Nanti videonya ini kalian upload ke YouTube dan nanti linknya itu kalian sambungkan ke dalam aplikasi yang dikasih tadi. Jadi nanti kalian dikasih akun, di situ kalian muatkan link dari YouTube-nya, sehingga nanti juri yang menilai. Kalau juri menilai bagus, berarti kalian bisa didanai dan maksimal itu insentifnya adalah 4 juta. Begitu. Kemudian, nah, alur kegiatan PKM. Nah, seluruh bidang PKM muaranya ini adalah ke PIMNAS, kecuali PKM AI atau artikel ilmiah, karena artikel ilmiah telah berwujud artikel sehingga tidak relevan jika didiskusikan di dalam PIMNAS. Jadi, selain PKM AI, ini akan masuk ke PIMNAS. Kalau di dalam misalkan, ini karena ada MONEF nanti, di dalam 70% pendanaan, itu nanti ada MONEF. Nah, setelah di MONEF, itu dinilai kira-kira mana nih yang proposalnya itu bisa masuk ke PIMNAS nanti. Jadi proposal yang bagus-bagus ataupun hasil evaluasi MONEF-nya bagus-bagus nilainya, itu akan dikirim ke PIMNAS. Jadi PIMNAS ini biasanya diselenggarakan di kota-kota besar.
Ada yang di Makassar, ada yang di Bali, ada yang di Jakarta. Jadi nanti kalian dapat inilah jalan-jalan gratis ke luar kota dengan mengikuti PIMNAS. Nah, setelah PIMNAS ini nanti dicari lagi nih siapa pemenangnya. Nah, yang 1, 2, 3 nanti akan masukkan ke e-proceedingnya, yang karya ilmiahnya dibuatkan di dalam sebuah e-proceeding. Nah, PKMAI bagaimana? Nah, PKMAI karena dia sudah masuk ke dalam artikel ilmiah ataupun bentuk jurnal, dia nggak diikutkan lagi ke dalam PIMNAS, begitu. Kemudian tahapan PKM 5 bidang. Nah, yang pertama yaitu mahasiswa harus menyusun proposal terlebih dahulu. Nah, kalau saran saya ataupun kami di sini, kalian harus menyusun proposal itu jauh-jauh hari, karena nanti sebelum pembukaan dari PKM itu akan ada evaluasi dari panitia ataupun dari tim yang bertugas untuk menyeleksi proposal yang bagus-bagus, sehingga nanti yang bagus-bagus dimasukkan terus, kemudian yang nanti belum masih ada kekurangan itu akan kami kembalikan untuk diperbaiki, begitu. Kemudian yang kedua itu perguruan tinggi melaksanakan evaluasi internal, mengunggah berita acara hasil evaluasi internal, kemudian mendaftarkan judul, dan ketua tim pengusul membuat akun ketua tim pengusulnya. Jadi nanti di sini ada yang bertugas sebagai operator. Biasanya dosen ataupun PLP yang ada di kampusnya yang bertugas sebagai operator ini akan memberikan informasi ataupun mengisi data-data evaluasi hasil seleksi internal yang dilakukan di politekniknya. Nanti setelah itu baru diberikan akun-akun ataupun PIN untuk yang bagus-bagus proposalnya lolos, itu akan dimasukkan terus sehingga bisa nanti bersaing di tingkat nasional. Yang ketiga itu mahasiswa mengunggah proposal. Jadi mahasiswa yang sudah bagus proposalnya, dinilai bagus oleh panitia internal, itu akan diberikan PIN dan diminta untuk mengunggah proposalnya ke dalam akun tersebut. Jadi masing-masing ketua itu akan diberi akun untuk menguploadkan proposalnya di sana. Kemudian yang keempat, Dirjen Belmawa melaksanakan evaluasi daring terhadap tahap 1 dan evaluasi daring tahap 2. Kemudian menetapkan proposal yang didanai dan melakukan penugasan hingga kontrak antara dirjen dengan mahasiswa ataupun dirjen dengan kampusnya. Setelah itu apa? Yang kelima itu mahasiswa melaksanakan kegiatannya sesuai dengan usulan proposal yang telah dia kirimkan. Kemudian mengisi catatan harian dan mengunggah laporan kemajuannya di dalam akun yang telah diberikan sebelumnya oleh operator. Kemudian Dirjen Belmawa melaksanakan monitoring dan evaluasi. Ini setelah beberapa waktu setelah dana 70% dicairkan. Kemudian yang nomor 7 ini, Dirjen Belmawa menetapkan peserta PIMNAS. Jadi dari MONEF yang telah dilakukan tadi, itu dipilih beberapa peserta yang nilainya bagus, kira-kira yang layak diikutkan ke PIMNAS. Jadi nggak semua yang didanai itu bisa ke PIMNAS. Nah, tahun ini Politeknik Negeri Loksmawe nggak bisa masuk ke PIMNAS, nggak ada yang lolos ke PIMNAS. Tapi yang lolos itu sekitar 15 proposal, namun belum berhasil sampai ke PIMNAS. Kemudian yang nomor ini, mahasiswa peraih pendanaan mengunggah laporan akhir dan mahasiswa peserta PIMNAS mengunggah artikel dan poster. Jadi setelah melakukan PIMNAS, setelah melaksanakan PIMNAS nanti akan dilakukan pengunggahan laporan akhir di dalam akun yang telah diberikan di awal tadi. Dan yang berhasil ke PIMNAS diminta untuk mengunggah artikel dari proposalnya atau laporan dari proposal yang dibuat tadi dan poster dari produknya atau dari proposal yang diajukan. Yang ke-9 yaitu adalah pelaksanaan PIMNAS-nya. Next. Nah, untuk pengusulan proposal. Syaratnya apa? Nah, seorang mahasiswa dapat bergabung pada lebih dari 2 tim pengusul proposal PKM 5 bidang, tetapi hanya dapat terlibat dalam 2 judul proposal yang didanai.
sebagai ketua dan anggota atau kedua-duanya sebagai anggota. Ketentuan ini juga berlaku pada PKM-KT dan PKM GFK. Nah, di sini dari dalam pengajuan proposal, kalian bisa mengajukan misalkan 10 judul, boleh. Misalkan 10 judul, satu orang tuh boleh mengajukan 10 judul. Tapi nanti yang didanai itu misalkan kalian yang didanai itu ada 4 judul. Nah, yang kalian harus boleh ambil itu cuma 2. Jadi yang sisanya itu kalian harus oper ke kawan yang lain. Jadi cuma dibatasi 2 judul. Dan yang dibatasi itu satu ketua, satu anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Jadi nggak boleh dua-dua sebagai ketua. Begitu. Nah, dosen pendamping dapat mendampingi lebih dari 10 tim pengusul, tetapi hanya dapat mendampingi maksimal 10 tim PKM yang didanai di semua jenis PKM. Jadi, di sini kalian juga harus pandai-pandai mencari pembimbing. Kenapa? Karena PKM ini dananya itu adalah kalian yang pegang. Jadi jangan sampai dana PKM ini dipegang oleh dosennya, begitu. Karena di sini kan kalian yang mengajukan. Karena ada beberapa kasus yang kami temui di lapangan itu saat dananya cair itu si dosennya minta dikirimkan. Jadi kasusnya itu dosennya itu memberi sedikit-sedikit dan lebihnya itu dibilang bahwa dananya itu dibalikan ke dikti, padahal tidak. Nah, jadi harus hati-hati memilih pembimbing di sini. Jadi cari pembimbing yang enak, yang kalian enak juga ngajak diskusinya. Seperti banyak dosen yang di Politeknik Bengkalis itu yang sangat-sangat kompeten di dalam hal tersebut. Kemudian mahasiswa mendapatkan username dan password melalui operator bidang kemahasiswaan masing-masing PT, mengisi identitas pengusul, dan menggugah proposal ke Simbel Mawa. Jadi setiap mahasiswa nanti dikasih username sama password. Nah, di sini nanti kalian tugasnya mengupload proposal yang telah kalian buat di dalam akun tersebut. Ini yang memiliki akunnya ini, yang memberi akun ini adalah operator dari PT masing-masing. Jadi kalian tinggal hubungi siapa nanti yang menjadi operator di Politeknik Negeri Bengkalis. Kemudian, nah di sini untuk klaster perguruan tinggi bidang PKM. Nah, di sini klaster ini dikelompokkan berdasarkan bagaimana tingkat tingkat minat dari masing-masing PT ataupun masing-masing dari mahasiswa PT untuk mengikuti PKM. Biasanya kalau di Loks Mawe itu sudah di klaster 3, itu sekitar 175 untuk PKM 5 bidang, PKM KT-nya kuotanya itu 50, dan GFK kalau kami di sini itu 25 proposal. Nah, di sini kami kadang terdapat belum bisa mencapai kuota tersebut karena mungkin entah minat ataukah dari mahasiswanya itu kadang kami masih kekurangan kuota sehingga kami butuh banyak mahasiswa lagi untuk masukkan proposalnya. Kemudian untuk klaster perguruan tinggi di bidang PKM ini akan ditentukan dan diumumkan oleh Ditjen Belmawa pada setiap tahun menjelang pengunggahan proposal PKM. Kemudian perubahan klaster perguruan tinggi akan ditentukan berdasarkan ranking perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan dan rekam jejak pengusulan PKM di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kalau semakin tinggi jumlah proposal yang lolos ke nasional yang didanai oleh Dirjen Belmawa, ini nanti klaster kalian nanti akan naik. Misalkan tahun ini misalkan 50 nih di klaster 5. Nanti kalau banyak yang lolos itu nanti klaster dia. Jadi klaster 4 hingga ke klaster 1. Jadi kuota pun akan menjadi lebih banyak untuk kalian mengunggah proposalnya seperti itu. Nah, untuk penting diketahui bahwa yang pertama itu permasalahan harus update dalam membuat proposal itu, yang ide-idenya itu permasalahannya update, jangan yang sudah basi. Nah, sekarang misalkan yang update itu apa? Misalkan nih tentang isu energi. Jadi kalian bisa memasukkan isu energi tersebut sebagai ke dalam proposal kalian, atau sebagai COVID menjadi
permasalahan yang hangat saat ini, bagaimana cara mengatasi COVID ataupun alat untuk mendeteksi COVID seperti itu. Kemudian datanya itu adalah data primer atau berbicara berdasarkan data. Nah, data di sini kalian bisa ambil dari BPS, dari data-data yang valid sumber-sumbernya. Kemudian yang ketiga itu solusi teknis yang ditawarkan harus sesuai dengan permasalahan. Jadi jangan salah dengan beda pula dengan solusi itu nggak boleh. Jadi harus sama antara solusi dengan harus nyambung solusi dengan permasalahannya. Kemudian dasar teknologi yang akan diterapkan sudah tersedia. Nah, ini untuk yang PKM terapan atau PKMT. Itu alatnya sudah ada. Sudah ada yang meneliti dan sudah ada yang membuat. Kalian tinggal harapkannya aja ke masyarakat ataupun ke industri seperti itu. Nah, yang untuk yang selanjutnya itu sedapat mungkin lintas angkatan dan lintas jurusan agar lebih komprehensif. Tujuannya apa? Nah, kalau kalian satu angkatan, misalkan satu angkatan itu lulus semua, siapa yang akan melanjutkan? Tapi kalau kalian buat lintas angkatan, misalkan tahun ketiga, tahun kedua, tahun ke-1, kalian buat satu-satu anggota masing-masing. Dan nanti misalkan kalian sudah lulus, itu bisa dilanjutkan oleh anggota kalian yang di bawah, seperti itu. Jadi nggak terputus dia. Kemudian jangan salah masuk kamar. Maksudnya apa? Misalkan nih, kalian punya PKMK yang kewirausahaan, jangan kalian masukkan ke PKM PE, karena nggak bakal nyambung. Dan itu bahkan malah akan dibuang dia, karena nggak nyambung dengan PKM yang diberikan atau yang sesuai dengan topiknya. Nah, selanjutnya bagaimana sih menulis strategi penulisan proposal itu? Nah, kalau saya selama ini beberapa pengalaman saya yang untuk judul programnya atau judul proposal ini adalah kalau judul kan ini pernyataan atau pertanyaan singkat yang sangat spesifik namun cukup jelas memberi gambaran kegiatan PKM yang diusulkan. Nah, fungsinya ini adalah judulnya sebagai kunci pembuka minat baca. Jadi kalian harus membuat judul itu semenarik mungkin. Bagaimana si reviewer ataupun juri tadi itu menjadi timbul minatnya untuk membaca proposal kalian. Jangan membuat judul-judul itu yang sudah biasa atau basi ataupun sudah sering digunakan sehingga orang nggak tumbuh lagi minat membacanya hingga ke akhir. Kemudian harus bisa memikat perhatian pembaca pada pandangan pertama. Jadi sekali lihat dia langsung tertarik. Bagaimana caranya? Caranya kalau kalian untuk judul program ini sering-seringlah membaca judul PKM yang sudah lewat. Sering-seringlah membaca judul PKM yang telah lewat. Jadi nanti kalian lihat kalau kalian sering membacanya, itu nanti kalian akan tahu sendiri bagaimana cara membuat judul yang menarik sehingga nanti kemungkinan didanai itu lebih besar. Begitu. Ini untuk judul program ataupun judul proposal. Sering-sering membaca yang judul yang sudah didanai. Kemudian latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah ini isinya adalah hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan kegiatan penelitian yang kalian usulkan. Jadi nanti jangan hanya berisi ini penelitian latar belakang itu tidak berisikan pengertian-pengertian, tapi lebih condong pada argumentasi kalian. Kenapa kalian ambil judul tersebut? Itu di dalam latar belakang. Kemudian rumusan masalah, ini merupakan ringkasan dari permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang. Kemudian pernyataan masalah yang akan diselesaikan. Terus juga berisikan berbentuk berupa uraian atau deskripsi atau bentuk kalimat tanya. Kemudian tujuan dalam proposal nanti itu berisikan apa? Nih di sini berisikan nanti pernyataan singkat mengenai tujuan kegiatan penelitian. Nah, kegiatan PKMP misalkan dapat bertujuan untuk
menjajaki, menguraikan, merangkai atau membuktikan. Jadi di situ di tujuan kalian bisa memasukkan kata-kata tersebut. Tujuan penelitian haruslah sesuai atau searah dengan perumusan masalah, yaitu mencoba menjawab pertanyaan pernyataan yang terkandung di dalam masalah yang sedang kalian teliti. Kemudian ada nanti tujuan pustaka, ini hampir sama dengan laporan biasanya. Dan untuk tujuan pustakanya atau TGA kalian nanti, kalian sudah bisa belajar dari sini bagaimana cara membuat tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini isinya adalah fungsi tinjauan pustaka tersebut. Yang pertama itu adalah landasan teori tentang kajian ataupun proposal yang kalian ajukan. Teori-teorinya apa? Kemudian posisi penelitian atau dalam perkembangan ilmu dalam arah penelitian lanjutnya. Jadi nanti kalian masukkan di dalam tinjauan pustaka tersebut penelitian yang telah dilakukan apa, kemudian penelitian terkini apa. Jadi nanti ada bentuk dari timeline-nya, sehingga yang terbaru dari kalian apa, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga ini adalah menghindari duplikasi atau kesalahan metode. Duplikasi ini apa maksudnya? Jadi kalian tidak menciplak dari metode orang, tapi kalian membuat penelitian sendiri yang berbeda dengan yang telah ada, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah metode penelitian atau pelaksanaan program. Isinya apa? Di sini isinya tentang penjelasan tentang bahan atau bahan alat yang digunakan dalam prosedur pelaksanaan serta cara analisisnya bagaimana. Kemudian fungsi atau tujuan peneliti lain akan dapat mengulang kegiatan tersebut secara tepat dan benar. Jadi metode kalian itu harus jelas kalian tuliskan. Metodenya itu kalau misalkan diulang oleh orang lain, itu harus sama hasilnya dengan yang kalian buat, seperti itu. Nah, ini ada rincian biaya yang kalian harus buatkan. Nah, di sini rincian biaya harus lengkap, wajar dan jelas peruntukannya. Honorarium bagi tim pelaksana maupun dosen pendamping tidak diperkenankan. Jadi nggak ada honor ya bagi tim pelaksana. Nah, tapi kalau kami sering mengakalinya. Nah, berikan rincian biaya PKM baik yang didanai maksimum itu 6 juta maupun pihak lain dengan mengacu pada metode pelaksanaan program. Nah, PKM yang ini PKM 5 bidang itu maksimal yang 5-nya itu adalah 12,5 juta dan sisanya ada 3 juta dan 4 juta untuk PKM GFK. Kemudian rekapitulasi biaya, nanti di dalam tabel itu kalian buatkan bahan habis pakai berapa, buat rinciannya, kemudian peralatan penunjang, ada perjalanan, dan lain-lain. Itu nanti isi dari biaya. Kemudian ikuti format. Nah, maksud ikuti format, PKM sebelumnya itu 2019 yang diajukan 2019 dan didanai pada tahun 2020 itu mohon maaf sebentar ya, saya minta waktu, baterainya kayaknya udah mau habis, bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, maksud ikuti format tahun 2019 kemarin ini ada beberapa perubahan. Di antaranya itu tidak boleh memasukkan cover, sehingga banyak dari ada salah satu dosen di sini yang menjadi reviewer mengatakan bahwa banyak proposal yang gagal, walaupun bagus isinya, namun gagal terkendala karena tidak melihat format ataupun tidak mengikuti format. Di situ dibilang bahwa untuk tahun 2019 tersebut di dalam formatnya itu tidak memasukkan cover, tapi banyak proposal yang masuk itu memakai cover, sehingga banyak yang terjek dari sana. Jadi
dari satu kesalahan itu bisa menghabisi semua yang baik-baiknya. Misalkan formatnya tadi dari cover aja itu bisa mereject proposal kalian secara keseluruhan. Jadi misalkan formatnya sudah nggak benar, itu langsung dibuang. Itu cara untuk mengeliminasi proposal secara cepat. Karena satu reviewer itu aja bisa memeriksa sekitar 400 proposal. Sehingga kalau waktu yang dibutuhkan itu nggak mungkin siap untuk menyeleksi satu persatu. Sehingga dari sanalah dilihat bagaimana format itu, pentingnya format untuk penyeleksian proposal. Kalau format nggak benar, habislah semua proposalnya. Gitu. Sehingga baca buku panduan PKM-nya yang terbaru, atau baca yang terbaru, atau baca baik-baik panduannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam format penulisan proposalnya. Seperti itu. Kemudian untuk sistematika laporan kemajuan. Sistematika laporan kemajuan ini dia hampir sama dengan yang lainnya. Ini nanti di dalam format laporannya itu ada halaman sampul, ada halaman pengesahan, ringkasan, dan isi. Pendahuluannya sama, gak jauh beda dengan yang proposal tersebut, karena dia masih mengambil dari proposal. Kalau PKMM dan PKMGT, ini gambar umum masyarakat mitra dan identifikasi alternatif pemecahan masalahnya harus ada. Kemudian PKMKC, sumber inspirasi berupa tantangan intelektual yang dikatakan harus ada. Kemudian PKMK, survei pasar, kompetitor, dan keunggulan komoditas PKM. Di sini sudah harus kalian masukkan ke dalam pendahuluannya. Kemudian di target luaran, di dalam laporan, sesuai dengan PKM yang dilaksanakan. Jadi target luarannya apa? Misalkan jurnal ataupun proceeding. Jadi harus kalian masukkan di sana. Kemudian yang bab ketiga ini tentang metode. Nah, khusus PKMK meliputi aspek produksi dan manajemen usaha. PKMM dia ini tujuan isinya adalah teknik penyuluhan, pelatihan, pendampingan iptek atau yang PKMT. Di sini nanti metodenya kalian bisa buatkan rancang bangun, pelatihan instrumen atau peralatan, pendampingan pembukaan usaha atau e-commerce dan lain-lain. Kemudian PKMKC isinya adalah rancangan bangun instrumen atau peralatan, desain sistem atau permainan dan lain-lainnya. Kemudian bab 4, nanti di dalam bab 4 di dalam laporan kalian harus isikan hasil yang dicapai. Kemudian bab 5 potensi hasil, ada rencana tahapan, kemudian ada lampiran-lampirannya, penggunaan dana dan bukti pendukung kegiatan. Jadi ini nanti di dalam laporan kemajuan. Kalau kalian sudah didanai, kalian harus mengikuti format-format laporan yang disediakan di dalam panduan tersebut. Ini untuk Monef, ini kayak nggak perlu. Kemudian formulir penilaian laporan. Nah, ini nggak perlu juga, karena ini untuk laporan penilaian Monef. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa penilaian Monef ini nanti akan menentukan kalian itu ke PIMNAS atau enggak. Nah, jadi di sini kalian harus penuhi poin-poin ini. Yang pertama ini target luaran sesuai dan dengan permasalahannya. Kemudian metode pemutahiran keberhasilan metodenya gimana. Jadi nanti bobot ini apabila terpenuhi dan memenuhi standar, kalian akan diundang ke PIMNAS, sehingga nanti di PIMNAS kalian dapat jalan-jalan gratis. Nah, di untungnya juga line up, kalian bisa mengikuti PIMNAS tersebut. Di PIMNAS itu nanti kalian juga diberi uang saku atau diberi materi lainnya. Nah, kalau di Politeknik Negeri Loksmawe, tempat saya, kalau kami menghadiahkan kepada mahasiswa yang lulus PIMNAS itu berupa bebas TGA. Nah, jadi untuk memotivasi mahasiswa, kami membebaskan mahasiswa tersebut untuk TGA-nya, karena dengan alasan bahwa mahasiswa tersebut telah diuji dengan penguji yang lebih profesional di bidangnya saat dia sampai ke PIMNAS. Jadi nggak perlu lagi diuji di internal. Nah, itu dikembalikan kepada kebijakan masing-masing jurusannya. Begitu.
Next. Oke, semoga berjaya di Timnas 2021. Baik Pak, mungkin itu saja materi yang dari saya Pak. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, baik Pak, silakan Pak. Oke, baik Pak. Kebanyakan dari apa namanya pengalaman reviewer yang ada di sini, kami sering share dengan reviewer nasional yang ada di Politeknik Negeri Loksmawe. Kebanyakan gagalnya proposal itu bukan diisi, tapi di format. Nah, apabila formatnya sudah nggak benar ataupun sudah salah, itu langsung di reject. Contohnya tahun kemarin nih, itu kan formatnya itu nggak boleh ada cover. Namun banyak yang mahasiswa yang membuat cover. Kalau kami di sini kemarin, kenapa kami banyak lolos tahun ini, itu salah satunya itu. Kami baca panduan, rupanya di panduan itu kami lihat di situ emang nggak ada cover, jadi kami reject semuanya yang kami perintahkan semua mahasiswa itu mereject covernya sehingga mungkin karena itulah tahun ini agak lebih banyak Pak lolos dari PKM-nya untuk Politeknik begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Lolita, Pak, dari semester 1 di 3 Administrasi Bisnis. Iya. Pertanyaan saya gini, Pak. Kalau misalkan kita tuh udah mempunyai sebuah ide, tapi bagaimana gitu caranya mencari orang yang bisa satu tim sama kita, tapi kalau dia tuh misalnya di luar fakultas gitu, Pak. Mencari kawan yang di luar fakultas ya. Iya. Nah, kalau yang sebenarnya kalau yang untuk PKM ini lebih fokus ke ketuanya sebenarnya. Kalau anggota itu tidak terlalu berpengaruh. Namun kan diminta untuk lintas jabatan, jadi lintas jurusan. Jadi kalian nanti bisa kalau ada misalkan kawan nih yang di jurusan lain, kalian bisa ajakin bagaimanapun ininya, kalian tawarkan aja mau ikut nggak gitu dalam PKM ini. Karena kalau di Bengkalis itu saya kemarin itu nggak salah wajib ya Pak ya yang ngikuti PKM karena syarat untuk TGA-nya. Jadi mau nggak mau pasti mau mereka untuk mengikuti ataupun ikut bergabung di dalam PKM-nya. Kira-kira gimana Putri?
bagaimana peluang besar supaya diterima. Yang pertama, yang nggak ada di teori ya, ini ajukan sebanyak-banyaknya. Jadi PKM ini ibarat kalian memancing, semakin banyak kalian pancingan, otomatis kemungkinan yang lolos makin besar. Jadi nggak ada batasan untuk mengajukan PKM, berapapun boleh, tapi yang didanai cuma 2. Kemudian pembimbing boleh membimbing 10 judul maksimal. Ke yang didanai, yang diajukan boleh berapa aja, nggak dibatasi. Jadi semakin banyak kalian mengajukan proposal, maka kemungkinan besarnya, kemungkinan lolosnya akan semakin besar. Kemudian yang kedua, perhatikan judulnya, formatnya. Kemudian itu adalah hal yang penting lagi. Format adalah satu cara reviewer untuk mereject proposal. Kalau formatnya itu aja sudah nggak benar, itu adalah mencari celah bagi reviewer untuk mereject proposal kalian. Itu cara bagaimana bisa lolos banyak PKM-nya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Kak Tati mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, Pak. Seandainya kita ini lolos ke final, apakah dana, tapi kita gagal, apakah dana tersebut diminta kembali atau tidak? Oke. Sebenarnya nggak ada pengembalian dana. Nggak ada pengembalian dana. Kalaupun kalian lolos, misalkan 2 proposal, kalian lolos kan, kalian laksanakan kegiatannya, kemudian kalian ikuti monefnya, itu nggak ada pengembalian dana sama sekali. Itu dana pure untuk kalian. Jadi itulah saat-saat di mana kalian mengambil dana dari negara. Nah, ambil ke kantong masing-masing untuk kalian gunakan, misalkan untuk berwirausaha ataupun penelitian. Bisa digunakan untuk penelitian TGA juga, seperti itu. Jadi nggak ada pengembalian sama sekali ke negara. Kecuali kalau kalian tidak melaksanakan sesuai yang ada di proposal tersebut. Misalkan monef kalian nggak ikutin, kemudian juga laporan akhir nggak kalian buat, laporan 70% nggak juga dibuat. Nah, kemungkinan itu akan di reject ataupun pengembalian dana. Buruknya seperti itu. Tapi yang selama ini nggak ada pengembalian dana. Silakan. Ini dari DPJ. Pertanyaan yang pertama, terkait pencairan dana PKM ini, apakah dicairkan sebelum, saat berlangsung, atau setelah kegiatannya, Pak? Khususnya itu kedua, bagaimana mengatur jadwal pelaksanaan untuk dilampirkan di proposal? Jam berapa 3? Oke Pak, putus-putus kayaknya Pak. Bisa dijelasin nggak Pak? Oke Pak. Baik, saya jawab dulu Pak ya. Nah, kalau pencairan dana itu biasanya setelah pengumuman itu lebih dekat-dekat ke monefnya pencairan dananya. Jadi kalian harus setelah pengumuman keluar, kalian sudah harus mulai. Karena dana itu nanti biasa di akhir dia keluarnya, mendekati monef. Jadi kalian harus berdana dulu ataupun siap-siapkan dulu penelitiannya ataupun usahanya. Nanti pas monef itu baru dicairkan dananya. Seperti itu modelnya. Dan 30% seperti itu ya. Kemudian yang 20% lagi itu setelah monef dilakukan. Baru laporan akhir setelah diserahkan, baru nanti dicairkan dana yang 80%. Biasanya nanti kampus memegang dulu nih, kan dana dicairkan ke kampus yang 20% lagi.
Kalau kalian belum menyerahkan laporan akhir, kalau di sini di tempat kami itu belum belum dicairkan dananya ke kalian. Pembicara dibekali itu, Bos. Nah, kalau untuk yang jadwal itu kalian ikuti aja waktu dari penyelenggaraan PKM-nya. Kapan mulai, kapan selesai. Nah, kan nanti jadwalnya kapan kira-kira mulainya misalkan berapa minggu, kemudian pelaksanaan berapa minggu, kemudian pelaporan berapa minggu. Jadi sesuaikan dengan waktu rentang yang disediakan oleh format yang disediakan oleh dermawan tersebut. Jadi dilihat dari sana waktunya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Biasanya sampai akhir tahun di apa namanya akhir tahun ataupun jadwalnya sudah ada nanti di dalam panduan tersebut. Tinggal kalian pelajari aja. Iya, Pak. Iya, Pak, silakan. Oke, Pak. Iya, Pak. Dilaksanakan di awal tahun, ya sekitar di bulan Januari nanti. Jadi mari bersama-sama kita membuat proposal, kita coba ajukan, dan semoga semua bisa lolos didanai oleh kementerian. Itu harapan kami. Baik, saya kira sekian dulu Pak Aris, adik-adik mahasiswa. Nanti mana tahu ada yang belum jelas, bisa langsung chatting dengan Pak Aris. Kemudian nanti ke kita juga bisa, ke kami ya, ke saya. Nanti kami akan bentuk juga tim PKM untuk tahun 2021. Baik, akhir kata dengan mengucapkan alhamdulillah ya, kegiatan sosialisasi PKM 5 bidang telah selesai kita laksanakan pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Haris. Semoga di tahun berikutnya kita bisa bersama-sama lagi untuk memajukan perguruan tinggi vokasi khususnya, Pak. Mohon izin, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Amin. Ayo, Pak. Sama-sama, Pak. Baik. Dengan berakhirnya kegiatan hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita. Saya sebagai moderator mohon pamit. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.